Agak mundurin kali Jas. Ya. Oke Bang, gimana Bang? Tadi kan debat mungkin di dalam, melihatnya seperti apa? Sebenarnya di sana dulu tuh. Lagi berantem itu. Yang mana? Pertanyaannya apa nih? Mungkin terkait debat tadi gimana mungkin hasilnya kan? Tadi perdebatannya dalam acara tadi kondusif, ya. Tapi setelah acara selesai, ini ada sedikit keributan. Makanya saya diselamatkan oleh Bu Fitri, yang Mbak Fitri. Jadi kita diselamatkan lah ini kan. Jadi posisinya di dalam mungkin masih ribut, tapi ini sudah diselamatkan. Tapi nggak ada persoalan sih. Pertanyaan tadi apa? Karena apa mungkin tadi ribut Bang? Pasti ada sesuatu biasa, dong. Namanya pengacara sama pengacara kan kadang-kadang kan emosinya nggak ini kan stabil. Jadi ada ribut lah. Tapi tanya dari punya apa? Kita juga nggak tahu. Sana udah keluar ini. Bang, soal ke KPK ini kan banyak sorotan yang mungkin dari termasuk Bang Hotman juga mengatakan apa buktinya dan memang bisa dilaporkan pencemaran nama baik, kata Bang Hotman seperti itu, dan mungkin jaksa merekam juga di persidangan itu katanya sudah selesai, itu sah-sah aja mungkin Bang. Seperti apa mungkin dari Kak Fitri sama Langga sendiri? Memang boleh-boleh aja merekam ya, di persidangan itu boleh aja merekam. Siapapun boleh merekam, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Majelis Hakim. Kalau Ketua Majelis Hakim menentukan tidak boleh ada rekaman karena sidang tertutup, ya itu nggak boleh. Tapi kalau dibiarkan ya nggak ada persoalan. Jadi tergantung Ketua Majelis yang menentukan jalannya sidang kan. Yang pertama, kalau yang mengenai laporan ke KPK, itu bukti rekamannya, ya kita nggak tahu isinya apa. Jadi bukti rekamannya itu kan belum tentu juga mengenai penyuapan. Bisa jadi cuma bukti biasa atau ininya juga kita nggak bisa lihat lah ya. Yang jelas siapa yang merekam kita tidak tahu, isinya apa kita tidak tahu, kemudian apakah itu masuk rekaman penyuapan apa tidak tahu, terus yang ngobrol siapa juga kita tidak tahu kan. Kemudian dikasih ke KPK, itu kita tidak tahu isinya apa. Gitu. Jadi ya ini masih didalami oleh KPK, masih didalamin. Kalau terpenuhi unsur ditingkatkan dari penyidikan, kalau nggak terpenuhi juga pasti Bang, dengan bukti yang belum begitu jelas itu bisa jadi bumerang sendiri nggak sih Bang buat yang melaporkan? Bisa jadi bumerang, bisa tidak. Kalau terbukti memang ada faktualnya, ada dugaan penyuapan dari teman itu bisa berjalan begini. Tapi kalau tidak, ini yang dilaporkan bisa marah kan, bisa kemudian melaporkan balik. Dalam hal ini siapa? Jaksa dan hakim kan juga begitu. Jadi jaksa hakim bisa melaporkan balik ini sebagai pribadi yang diduga kan. Jadi ada potensi laporan balik kalau memang laporan yang diajukan ternyata tidak akurat. Kak Fitri mungkin sedikit ada komentar? Kalau saya yakin ya, kalau Bang Deolipa kan masih ragu. Kalau saya yakin itu hoax yang diberikan oleh terdakwa itu bukan berita yang harus dipertimbangkan ya. Karena saya meyakini sejuta persen bahwa itu tidak terjadi praktek-praktek seperti yang disebutkan oleh terdakwa. Karena sudah sangat mengenal terdakwa, atau gimana Kak Fitri sampai yakin? Apa karena sudah sangat mengenal terdakwa, apa gimana bisa sampai yakin? Dulu saya mengenal, sekarang saya tidak mengenal dia. Saya tidak tahu jadi kenapa dia jadi seperti sekarang. Nah ini kan ada yang mengatakan kalau lebih baik dari Bang Hotman sendiri mengatakan kalau fokus permasalahan dibandingkan adanya keributan yang mungkin dan itu betul. Sebetulnya kalau pendapat saya ya, yang tidak mengerti hukum nih, yang dia punya itu sekarang adalah yang dia punya itu cuma harus kelakuan baik, bersikap sopan dan mengikuti perjalanan sidang ini dengan baik. Termasuk pendukungnya ya. Kalau pendukungnya itu memang mendukung idolanya, harusnya dikurangin kericuhan baik di dalam ruangan persidangan atau di dunia maya. Bisa jadi nggak sih Kak Fitri itu upaya dari terdakwa untuk mengaburkan hukumnya yang utama gitu? Semua bisa terjadi. Jadi begini, bisa jadi ini sebagai umpan untuk mengaburkan perkara, bisa jadi tidak benar. Namanya kita berada dalam keraguan-keraguan kan. Kalau Pak Fitri ini pasti enggak nih. Kalau saya belum tentu. Tapi kemudian kita kalau ditanya apakah ini bisa mengaburkan suasana, bisa. Kan tujuannya itu. Tapi kan hakim sama jaksa nggak akan berpengaruh dengan begitu. Hakim akan berjalan dalam tracknya, jaksa juga akan berjalan dalam tracknya. Jadi kita biasa aja gitu. Ini cuma dinamika dalam persidangan di mana terdakwa kemudian memakai segala jurus. Segala jurus ini segala jurus yang memungkinkan untuk mendapatkan penyelamatan dari posisi terdakwa ini yang di sidang ini kan. Tapi nggak apa-apa, itu juga memang haknya terdakwa, boleh aja. Cuman yang harus hati-hati kalau memang ternyata laporan itu tidak berdasar. Itu tadi karena ada potensi menjadi dilaporkan balik. Jadi bertambah-tambah persoalannya. Itu akan memperberat gak sih Bang Unikidi sendiri untuk secara
memperberat itu adalah perilaku di sidang. Kalau kita berperilaku baik kan sopan santun ukurannya. Kalau perilakunya kemudian membuat gaduh atau ricuh atau malam waktu diduga melecehkan sidang, ya tentunya akan memperberat. Ketika memperberat itu diperhitungkan sebagai suatu poin dalam putusan, nanti ada atau dalam tuntutan kan yang memperberat apa, yang meringankan apa itu. Nah, yang memperberat misalnya tidak sopan selama sidang, nah itu akhirnya hukumannya diperberat ya. Jadi potensinya seperti itu. Kak Fitri, mungkin soal mau melaporkan Bang Sembiring Niki ke KPK lapor balik, itu benar gak sih adanya kabar itu? Saya kurang tahu ya, karena ini kan baru kejadian ya dilaporkan. Saya melihat dari posisi lawyernya pelapor ini, mereka lebih fokus kepada fakta persidangan dan jalannya persidangan. Mungkin saat ini belum mau meladeni atau bereaksi atas ulah-ulah dari kubu terdakwa. Ya, saya koreksi ya. Mungkin teman-teman tahu semua bahwa saya ini memang orang timur. Jadi kalau misalnya saya berada di dalam keramaian yang mungkin menurut saudara-saudara saya tentu ditemani, mereka adalah saudara-saudara saya. Jadi itu bukan apa namanya tadi, pengamal, bodyguard atau apa, nggak ada ya. Itu biasa di orang Maluku itu. Saya berada di ibu kota di Jakarta, mereka menganggapnya saya ini saudara perempuannya. Jadi kalau memang merasa oh ini ada saudara perempuannya lagi di keramaian nih, ternyata takut ada kejadian misalnya keributan dan apa, dan itu tidak sama sekali menemani Bang Sembiring ya. Mereka semua adalah menemani saya. Ini perlu saya larang. Soal dibilang content of court kata Bang Sembiring, coba Bang. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam Iya kan? contempt of court itu sebenarnya belum diatur oleh kita, oleh undang-undang belum ada. Dua profesor juga menyatakan demikian, memang belum ada undang-undang mengenai contempt of court. Yang ada adalah pasal-pasal di KUHP, begitu. Jadi ya kita tidak bisa kemudian menjustifikasi ini contempt of court apa tidak, karena memang undang-undangnya belum ada. Tapi yang bisa menentukan suatu posisi ini merendahkan martabat pengadilan itu adalah majelis hakim sendiri atau ketua pengadilan dalam konteks-konteks dan keadaan tertentu. Tapi ketika kemudian dipidanakan, yang akan berjalan adalah pasal-pasal KUHP juga, bukan pasal contempt of court. Jadi memang itu persoalannya. Gitu. Nah ini yang kemudian diharapkan ada undang-undang khusus mengenai contempt of court. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada undang-undang itu malah lebih sulit lagi. Karena setiap persidangan selalu ada yang namanya keributan. Di sidang manapun juga sering kali terjadi keributan. Ada orang yang merasa tidak adil, ada yang merasa kurang adil karena dimulai keributan. Jadi biasa. Artinya dinilai dari perilaku dari terdakwa. Ya, nggak cuma terdakwa, contempt of court itu bisa jadi pengacaranya juga melakukan tindakan pelecehan terhadap sidang, bisa jadi gitu. Kalau konteksnya contempt of court, tapi kita sebenarnya belum mengenal contempt of court. Yang kita kenal adalah delik-delik biasa di KUHP, gitu, di mana ada orang dihina, ada orang dirugikan, ada kegiatan-kegiatan yang merusak, ada berantem-berantemnya, itu yang disebut sebagai. Tapi sepatutnya memang kan harus bersikap sopan. Iya, sopan di persidangan tujuannya supaya apa? Supaya nanti dilihat oleh majelis hakim bahwasanya ini memang terdakwa beradab, gitu. Fitri, terakhir mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada habis melakukan? Fokus kepada persidangannya, lebih mendengarkan nasihat hakim, selalu kan ditegur sama majelis hakim yang mulia, terdakwa agar menyimak, terdakwa agar mendengar, biar dia paham. Fokus. Akan hadir lagi nggak sih Kak Fitri? Tidak, saya tidak akan hadir lagi karena saya di sini sekali lagi saya mengatakan saya tidak ikut dalam proses apa yang menjadi masalah. Saya mendampingi korban dulu ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bang.